harus tetap mengarah kepada kecelakaan itu gimana Pak? Apa namanya? Kalau mau dikatakan kecelakaan kan sudah ada buktinya dan sudah divonis oleh Polres Kabupaten Sumber ya, Polres Sumber ya. Itu kecelakaan. Sampai sekarang perkara kecelakaan itu tidak pernah dilimpahkan, tidak pernah dibatalkan. Nah sekarang ada perkara pembunuhan di Cirebon kota ini, di Ciko ya. Nah pembunuhan itu ya silakan ada buktinya apa tidak, ada TKP-nya dulu apa tidak ya. Sekarang kalau pembunuhan TKP-nya di mana? Satu, yang kedua buktinya apa gitu. Kalau pembunuhan, nah silakan mereka berdebat di dalam. Bukti saksi saling bertentangan, bukti ahli berupa visum tidak menunjukkan secara langsung, CCTV tidak ada, sidik jari dan sebagainya nggak ada. Ya silakan, aku nggak bisa menentukan ini pembunuhan apa tidak kan. Makanya saya adakan lomba gitu kan. Wartawan boleh ikut juga. Saya tidak menentukan, tapi faktanya memang begitu, nggak ada. Gitu. Ya, kayak apa lagi? Ada catatan khusus yang diajukan itu seperti apa Pak? Catatan khusus maksudnya? Catatan khusus dalam keterangan yang disampaikan tadi. Tidak ada, itu biasa-biasa aja. Nah, gimana? Terkait novum yang diajukan seperti apa Pak? Novum yang diajukan kan yang sudah disampaikan 10 macam. Ternyata di antara 10 itu sekian ditolak, itu biasa. Saya kalau novum diterima ya selesailah sidang ini. Nah, ternyata apakah novum itu misalnya diterima, itu kan yang menentukan kan hakim, dan hakimnya bukan hakim di sini, hakim agung nantinya. Nah, kalau novum itu diterima, ya udah, wartawan nggak bisa lagi cover ini, pulang gitu. Betul Pak. Pak, soal proses penyelidikan dari pengalaman Bapak sebagai Mantan Kabar Eskrim, seperti apa Pak? Ya sudah benar penyelidikannya oleh Polres Kabupaten karena wilayah di Kabupaten, dan Kabupaten sudah menyimpulkan ini kecelakaan lalu lintas, sudah benar, dan sampai sekarang tidak pernah dihentikan kecelakaan lalu lintas itu, dan tidak pernah ditarik ke Polda kecelakaan lalu lintas itu, dan tidak pernah dilimpahkan ke Polres Ciko. Jadi sudah benar kecelakaan lalu lintas ya. Kalaupun ada dugaan-dugaan pembunuhan dan sebagainya, apakah memang tetap harus dilakukan oleh Polres Cirebon Kabupaten, Pak? Karena lokasinya di kabupaten. Kabupaten nggak mau kan, sudah selesai dia. Ngapain nambah-nambah gawean, gaji nggak naik. Jadi sudah selesai kabupaten. Nah, apakah terkait dengan duga-dugaan ini masalah hukum ya, apalagi masalah pembunuhan berencana, ancaman hukumannya hukuman mati. Tidak boleh duga-dugaan, harus beneran. Duga-dugaan nanti dihukum hukumnya beneran gitu. Nggak boleh. Jadi kalaupun tetap ada dugaan itu, kabupaten lah yang tetap berhak untuk melakukan penanganan. Tidak bisa, karena kabupaten nggak punya TKP. TKP di kabupaten itu adalah TKP kecelakaan. Nah, TKP di kota pembunuhan. Maka pertanyaannya di mana TKP-nya? Kalau dia mengatakan di Jembatan Layang, bukan, itu punya kabupaten. Nah, kalau dia katakan di belakang showroom, ya oke, nanti ditanya ada nggak jenazah di situ, ada nggak bekas sepeda motor, ada nggak segala macam darah di situ. Ya kalau itu nggak ada berarti TKP bukan di situ. Apakah di SMP 11? Ya dicek aja. Ada darah apa tidak, ada jenazah apa tidak, ada sepeda motor apa tidak. Ya kalau tidak ada semua, ya berarti TKP-nya aja nggak ada gitu kan. Sepanjang sejauh ini tidak ada scientific investigation, tidak. Ya nggak ada. Ya kalau nggak ada ya kita. Pak, tadi itu dari penasihat hukum pertanyaannya gimana? Iya benar pertanyaannya. Dia menanyakan apakah ini mengarah kepada kecelakaan dan pembunuhan kan. Saya katakan persis ini, kalau kecelakaan sudah selesai. Kalau pembunuhan justru yang belum selesai. Kenapa belum selesai? TKP-nya belum tahu. Berarti belum jauh ke pelaku, TKP-nya aja belum tahu. Gitu. TKP-nya nggak ada. Karena TKP nggak ada, peristiwanya nggak ada. Karena peristiwanya nggak ada ya, pelakunya nggak ada. Nah sekarang kok ada yang ditahan di dalam atau yang dipenjarakan? Itulah PK tugasnya. Jadi kasus ini kasus rekayasa. Saya nggak mengatakan rekayasa, Anda sendiri yang menilai. Ada kejanggalan ya, Pak?
Ah, ada sendiri nilai janggal nggak? Ada kasus tak ada TKP. Pak, kalau kata Bang Reza tadi menurutnya di dalam persidangan itu sudah terlalu banyak mengandalkan keterangan saksi-saksi gitu. Menurut Bapak Tapi gimana? saksi pun nggak ada nilainya kan? Kenapa nggak ada nilainya? Karena saksi satu dengan yang lain sudah bertentangan. Satu mengatakan ada, satu mengatakan tidak ada, satu mengatakan tidak berbohong, satu mengatakan itu bohong. Nah, jadi saksinya udah lemah sekali. Pak Susno, ini terkait dengan kasus ini kan Pak Rudiana sempat disebut-sebut melakukan penganiayaan dan lain-lain. Nah, kalau menurut Pak Susno sendiri apakah bisa kalau Pak Rudiana ini diperiksa Barreskrim? Bukan penganiayaan saja ya. Saya tadi itu kan sudah keluar di situ, Pak. Sebenarnya itu tadi mengatakan penyiksaan ya. Dan Indonesia sudah menandatangani konvensi penyiksaan. Di dalam Undang-Undang Dasar kita ada pelanggaran HAM. Nah ini saya tidak mau berkomentar, silakan komentar Komnas HAM. Wartawan tanyanya pada Komnas HAM. Anda nggak pernah bertanya sana sih. Terima kasih Pak Susno. Ya.